Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah Pulau C. Ada isu Indonesia bubar. Saya kira Indonesia tidak akan bubar, ya tidak akan punah ya. Indonesia akan punah memang, apa namanya, ya purba, hewan purba. Saudara, saya sudah bersama dengan ekonom senior yang pernah menjadi Menko Perekonomian, terakhir menjadi Menko Kemaritiman, Rizal Ramli. Terima kasih Pak Dr. Rizal Ramli. Pak Aiman, senang sekali ketemu sama kamu. Terima kasih Bang Riz. Newsmaker top kamu. Bang Rizal, Indonesia punah, fakta atau fiksi? Kalau itu sih analisa ya. Beda dengan fakta. Kalau fakta kan udah terjadi. Kalau analisa sih bisa terjadi, bisa tidak Bisa terjadi. fakta, bisa fiksi. Yang mana yang paling dekat? Kalau dibilang totally fiksi ya nggak benar. Karena dalam sejarah dunia banyak sekali negara yang hebat, kemudian hilang nggak ada apa-apanya. Romawi, Yunani waktu Alexander, ya kan? Sampai Asia, sampai perbatasan Cina, hilang gitu aja. Kerajaan Persia, hilang gitu aja. Tapi Ya. di abad modern ini kan nggak pernah ada negara yang hilang. Nggak Ada, pernah ada yang punah. ada. Meskipun sudah dikategorikan negara gagal. Somalia misalnya yang terlibat konflik saudara. Sudan Selatan. Bahkan Suriah pun yang sudah hancur lebur. Tidak juga Ada dikatakan contoh. punah. Yugoslavia pecah jadi 7 negara. Rusia pecah dari berapa negara. Ya. Tapi negara itu tetap ada. Tidak punah. Salah satu negaranya ada, Ya. tapi pecahlah dari ukuran semula. Nah itu bukan tidak mungkin terjadi. Kalau dalam kasus Rusia, karena pemimpinnya lemah, Gorbachev. Ya kalau bukan Gorbachev pada waktu itu, Rusia tuh akan tetap jadi Soviet Rusia. Tapi karena Gorbachev lemah, tapi dipuji-puji oleh Barat, akhirnya Rusia hancur gitu. Nah, demikian juga dengan Yugoslavia. Ada soal ekonomi, ada soal etnik, ada soal agama dengan Bosnia, dengan macam-macam. Akhirnya faktor pecahnya Yugoslavia itu jadi 7 negara, ya kombinasi macam-macam. Saya tahu bahwa Bang Rizal Ramli ini sangat dekat dengan Pak Prabowo Subianto dan sering diminta bantuan terutama dari tim ekonomi, betul? Saya diminta pandangan oleh siapa saja. Kok malu-malu sih Bang Rizal? Oleh Pak Prabowo sama timnya. Oke. Diundang oleh partai pendukung Pak Jokowi, Golkar. Ya, berapa kali diundang oleh partai Hanura, Oke. Pak Oso, ya kan? Saya think tank ekonom yang independen. Siapa yang mau dengar pendapat saya, silahkan undang, asal tahan aja. Itu aja bedanya. Karena belak-belakan. Iya, karena belak-belakan. Tapi Kalau saya nggak ingin tahan, tanya bahwa Pak Rizal Ramli, Bang Rizal Ramli ini sering ke Pak Prabowo beberapa kali pada tahap awal masa kampanye dan tentu mendengarkan, berdiskusi dengan Pak Prabowo. Dan sehingga Pak Prabowo kemudian menyatakan bahwa Indonesia bisa punah. Dari mana kemudian teori itu bisa dikemukakan Pak Prabowo? saya menganggapnya itu hanya analisa. Kalau pemimpin kita harus membiasakan melakukan simulasi. Simulasi yang terbaik apa dan apa syarat-syaratnya bisa supaya terbaik skenarionya, atau simulasi kemungkinan paling jelek. Apa faktor-faktornya dan bagaimana kita menggunakan segala cara agar semua faktor jelek itu dikurangi. Nah hari ini misalnya saya prihatin sekali dengan apa yang terjadi di Papua. Kenapa itu, Pak? Karena pendekatan yang kita gunakan sampai hari ini itu nggak jauh dengan pada waktu zaman Pak Harto, otoriter, pendekatan kekerasan Secara militer. secara militer. Bukankah ketika ada organisasi yang kemudian separatis juga diperlakukan sama, bukan hanya di Papua, ada juga di Aceh misalnya pada waktu konflik, di Timur Timur pada waktu Iya. konflik. Menurut saya sudah waktunya, kayak Aceh lah, kalau hanya berdasarkan konflik kan sampai hari ini pasti konflik terus. Akhirnya kan pemerintah pada waktu itu, SBY ganti strategi.
dengan perdamaian, dengan rekonsiliasi. Ya Termasuk Pak selesai. JK waktu itu. Ya. Termasuk Pak JK. Ya. Iya kan? Jadi menurut saya khawatir sekali karena banyak yang tertarik negara lain terhadap Papua. Australia pasti tertarik, Amerika pasti tertarik, bahkan Cina juga mungkin tertarik. Bang Rizal melihat bahwa kalaupun Indonesia punah bisa bermula dari Papua? Sangat mungkin. Bagaimana logikanya? Aiman, kalau ada ketidakpuasan wilayah seperti ini, akhirnya Indonesia bisa pecah. Ingat nggak PRRI? Ingat nggak Permesta tahun 50-an? Itu karena orang di daerah merasa pemerintah Indonesia hanya fokus di Jawa. Iya kan? Sehingga ada tuntutan mau merdeka sepanjang Sumatera sama PRRI, Permesta di Sulawesi. Akhirnya apa? Kekuatan asing masuk kan? Ya. Amerika kan masuk di belakang Permesta sama PRRI. Nah, ini contoh. Oke. Kalau terjadi sesuatu di Papua, kita masih pakai teknik gebuk, kekerasan, akhirnya betul-betul nanti negara lain main. Abang melihat bahwa perpecahan itu punahnya Indonesia justru dari politik, bukan dari ekonomi. Artinya ekonomi nggak ada masalah dong Indonesia. Ekonomi juga. Jadi mana? Selain politik Iya. ada ekonomi juga? Iya, karena Yang mana itu? Papua misalnya, rakyatnya mayoritas paling miskin. Memang kita per kapita, pengeluaran Republik Indonesia di Papua 2 kali dari rata-rata. Tapi nggak nyampe ke rakyat di Papua. Nyampenya ke gubernur, bupati, ya kan, yang kebanyakan tinggal di Jakarta tiap weekend. Nah, saya ingin ubah ini. Harusnya pembagian uang itu langsung aja ke rakyat. Hari ini kan tinggal dikasih ATM. Alaska kayak begitu. Alaska itu kaya dengan minyak, kaya dengan ikan. Penduduknya itu dapat transfer setiap bulan dari hasil minyak dan hasil ikan. Nggak usah lewat birokrasi. Kita kan selalu lewat birokrasi. Lewat pemerintah Papua, pemerintah pusat. Akhirnya duitnya hilang di jalan. Di Papua rakyatnya sekolah aja susah, kesehatan aja susah. Sama di Maluku. Jadi kombinasi memang ekonomi dan ketidakadilan. Di mana kemudian kombinasi ekonomi, politik, dan dari Papua kemudian bisa punah. Dari mana kemudian Abang bisa menyimpulkan itu? Ya, bahwa saya nggak menggunakan istilah punah, bahwa Indonesia bisa terpecah-pecah, bisa terjadi disintegrasi. Mungkinkah itu terjadi? Bisa terjadi. Apalagi faktor internasional kan nggak mungkin vakum, Aiman. Artinya mereka bekerja? Iya, dalam kasus PRI Permesta, Amerika kan ikut main kan. Pilot Amerika ditembak kok di atas Manado, suplai senjata, logistik ke Pekanbaru. Itu udah ada bukti sejarah semua. CIA yang keluarin laporan malah. Laporan 30 tahun yang lalu. Jadi kalau terjadi sesuatu di Papua misalnya, Australia nggak mungkin diam, Amerika nggak mungkin diam. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bukan sebuah hal yang hiperbola, berlebihan, lebay? Saya kira mah biasa aja lah ya. Nggak ajaib banget gitu lah. Yang penting ini kan SWOT. Analisa, strength, weaknesses, opportunity buat Indonesia. Strength-nya tentu ada. Kita negara kaya, negara luas sekali, penduduk paling banyak di Asia Tenggara. Tapi juga ada weakness. Weakness itu bisa jadi potensi disintegrasi. Baik. Terima kasih Bung Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian, mantan Menko Kemaritiman, yang juga ekonom senior telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih Bung Rizal. Kalau kita bicara data, mungkin nggak? Punya nggak TKN Jokowi Ma'ruf yang bisa menangkal, yang bisa kemudian menjawab prediksi itu? Nah, Pak Jokowi Ma'ruf ini justru menyiapkan Indonesia ya untuk take off, untuk kejayaan Indonesia, bukan untuk kebangkrutan atau kepunahan Indonesia. Apa bukti datanya? Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong, gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.